Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, pernahkah kita berpikir mengenai kita, manusia, kita berasal dari satu sel, peleburan antara sel ovum dan sel sperma. Kemudian saat kita dewasa, kita memiliki 200 triliun sel lebih di dalam tubuh kita. Kemudian bahkan jauh sebelum itu kita berasal dari Adam dan Hawa. Dua orang ini sekarang sudah menjadi 7 miliar lebih orang di dunia. Nah, semua itu terjadi karena kita manusia dapat bereproduksi. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai sistem reproduksi manusia. Halo, saya Desi Fitria Wulandari, saya guru IPA di SMP 2 Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, pada sistem reproduksi manusia ini kita akan belajar mengenai pembelahan sel, sebab reproduksi manusia didasari oleh prinsip pembelahan sel. Pembelahan sel ada dua jenis, yaitu mitosis dan meiosis. Kemudian kita akan belajar mengenai organ reproduksi. Ada organ reproduksi wanita dan ada organ reproduksi laki-laki. Pada kita wanita, kita mengalami menstruasi. Ini ada siklusnya. Kemudian jika sel ovum dari wanita dan sel sperma dari laki-laki ini terjadi fertilisasi, maka akan terjadi kehamilan. Di sana kita akan belajar mengenai pertumbuhan bayi. Nah, organ reproduksi manusia kita ini juga bisa mengalami penyakit. Kita akan belajar mengenai penyakit dan bagaimana cara pencegahannya. Baik, yang pertama kita akan belajar mengenai pembelahan sel. Apakah itu pembelahan sel? Pembelahan sel adalah merupakan proses perbanyakan sel menjadi lebih banyak, menjadi lebih besar, atau menjadi lebih berat. Nah, jenis pembelahan sel ini yang pertama ada mitosis dan yang kedua ada jenisnya meiosis. Apa itu sel mitosis? Yaitu suatu pembelahan di mana sel anaknya memiliki sama persis dengan sel induknya. Misalkan kromosom 2N menghasilkan juga kromosom 2N. Biasanya ini terjadi pada sel tubuh atau sel somatis. Kemudian, pembelahan meiosis di mana sel anak mengalami pengurangan kromosom. Misalkan sel induknya 2N akan menghasilkan kromosomnya N. Biasanya ini terjadi pada sel kelamin atau hanya terjadi pada sel kelamin. Nah, kalau kita lihat di sini ada fase-fase pembelahan mitosis dan ini ada fase-fase pembelahan meiosis. Kalau bisa dilihat perbandingannya di sini, mitosis ini mengalami profase, metafase, anafase, dan telofase. Sementara kalau meiosis ini boleh kita bilang dia mengalami dua kali pembelahan. Ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Setelah terjadi di sini pembelahan, maka akan terjadi lagi siklus yang sama, profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, kita akan jelasnya mengenai mitosis. Jadi, ketika pertama kali mitosis terjadi mengalami proses atau fase yang disebut profase, di mana membran inti akan mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil dan berfragmen. Kemudian, kromosom yang ada di tengah, kromosom itu ada di dalam inti sel akan memadat dan menebal. Kemudian, si kromosom ini akan mengalami fase metafase, yaitu di mana kromosom akan berjejer pada bidang pembelahan. Di tengah seperti ini, sentrosomnya yang satu akan ke sebelah kiri dan satunya lagi ke sebelah kanan. Di sini akan ada gelembang pembelahan atau benang-benang halus. Nah, kemudian yang ketiga anafase di mana si kromosom ini akan membelah, ya, sebagian tertarik ke ujung sebelah sini dan ujung ke sebelah sana. Nah, pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Kemudian, pada akhir fasenya itu telofase, maka akan terjadi pembelahan di mana membran inti mulai bergabung kembali. Nah, ini membran inti yang tadinya seperti ini, ya, tadinya utuh, kemudian menghilang, maka di sini akan membentuk kembali. Nah, di sini akan terbentuk kembali kromosom. Membran inti mulai kembali bergabung dan kromosom mulai merenggang. Seperti ini proses-proses yang terjadi pada pembelahan mitosis. Nah, kalau meiosis ini dua kali mitosis, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai organ reproduksi manusia. Yang pertama, organ reproduksi laki-laki. Kita mulai dari testis, di sini tempat dibuatnya sel sperma. Kemudian di sini ada skrotum, ini adalah kantung untuk
pelindung dari testis. Kemudian di sini ada epididymis sebagai tempat penyimpanan sementara testis. Sel dari sel sperma sebelum dia akan dialirkan melalui vas deferens, saluran dari testis menuju ke bagian luar. Kemudian di sini ada vesicula seminalis sebagai tempat pembuatan nutrisi yang dibutuhkan oleh sperma. Kemudian ada sel kelenjar prostat dan juga ada kelenjar Cowper seperti itu. Kemudian ada uretra di sini sebagai saluran menuju keluar. Di dalam uretra ini di luarnya adalah penis seperti itu. Organ reproduksi laki-laki mungkin yang paling pentingnya adalah testis, kemudian di sini ada vas deferens, kemudian di sini ada uretra dan juga ada penis di mana ini sebagai alat untuk persetubuhan. Baik, selanjutnya adalah organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita yang pertama di sini ovarium, ada dua, sebelah kanan dan juga ada sebelah kiri. Ini sebelah kanan ya, dan ini sebelah kiri. Nah, disinilah tempat dibuatnya sel ovum. Seperti itu. Kemudian sel ovum ini, nah ini adalah bagian berbentuk corong namanya infundibulum. Ini adalah ujung dari tuba Fallopi. Tuba Fallopi ini adalah saluran dari ovarium yang akan menuju ke rahim. Ini uterus, di mana di sini juga bisa terjadi tempat pertemuan antara sel sperma dan sel ovum. Kemudian di sini adalah rahim, ya. Rahim, bagian dalam dari rahim itu namanya endometrium. Ketika endometrium ini mengalami peluruhan, kita akan mengalami apa yang disebut dengan menstruasi. Kemudian ini serviks leher rahim. Kemudian ada vagina sebagai jalan lahir ya, jalan lahir bayi untuk keluar. Seperti itu. Nah, ini yang terjadi pada testis, di mana ini adalah testis. Kalau kita belah seperti ini testis, ada saluran-saluran. Epididymis itu adalah saluran-salurannya. Kemudian ini adalah namanya spermatogenesis, yaitu proses dari pembentukan sel sperma. Ada spermatogonium, ini awal cikal bakal sperma, mengalami atau mempunyai kromosom 2N, mengalami mitosis dari spermatogonium menjadi spermatosit primer, kemudian mengalami meiosis, menghasilkan sel dengan kromosom N, dan ini juga N, ya, setengah dari sel induknya, spermatosit sekunder. Kemudian mengalami meiosis yang kedua, akan menghasilkan sperma seperti ini, masing-masing berjumlah N kromosom. Nah, ini akan menjadi sperma seperti ini, sperma yang sudah matang, siap mempunyai kira-kira seperti ini bentuknya. Kemudian ini oogenesis. Oogenesis ini adalah proses pembentukan sel ovum, memulai dari oogonium ya, kemudian akan menjadi oosit primer. Ini terjadi pada waktu anak perempuan masih dalam kandungan. Seperti itu. Kemudian akan mengalami meiosis, yang satu akan menjadi oosit sekunder, yang satu menjadi badan polar. Jadi kalau ini dua setara ya, antara satu dengan yang lainnya. Sementara ini yang satunya berkembang, yang satunya akan mati. Seperti ini, badan polar ini akan mati, kemudian akan menjadi oosit sekunder seperti itu. Yang terbelah lagi, ini badan polarnya juga akan mati seperti itu, dan hanya ada satu sel ovum. Inilah yang nanti akan mengalami fertilisasi dengan sel sperma. Nah, gitu saja pada kesempatan kali ini. Silakan nikmati proses belajar kita ya. Jadi untuk reviewnya ada pembelahan sel, ada mitosis dan meiosis, kemudian organ reproduksi pria. Yang paling penting ada testis, vas deferens, kemudian uretra yang ada di dalam penis. Kemudian organ reproduksi wanitanya ovarium sebagai tempat dari pembentukan sel ovum, kemudian tuba Fallopi salurannya, kemudian uterus ini sebagai rahim ya, yang dimana bayi akan berkembang. Kemudian ini ada vagina, jalan keluar, seperti itu, jalan keluar bayi. Nah, itu saja, terima kasih. Ini pertemuan kita yang pertama. Ada satu lagi pertemuan kita yang selanjutnya. Terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.